Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik semuanya, welcome back my YouTube channel, kembali lagi bareng Fadila. Dan di video kali ini kita akan membahas soal arti simulasi SNBT 2023 mengenai TPS, yaitu tentang penalaran umum part 1. Nah, jadi video sebelumnya kakak juga udah bahas juga tentang penalaran matematika. Silahkan dicek ya di playlist YouTube ini, judulnya SNBT 2023, biar adik-adik gak ketinggalan informasi dari aku. Gak terasa ini hamin 5 bulan UTBK, hampir selesai bulan Desember ini ya, sekitaran 4 bulan full lah adik-adik belajar lagi. Gimana? Masih ada juga yang mau liburan di tahun ini? Karena UTBK udah semakin dekat, kalian harus pintar-pintar membagi waktunya untuk membahas soal, semakin rajin ikut TO, karena kalau kalian nggak ikut TO percuma aja. Kenapa? Karena TO itu akan memperhatikan kalian dalam manajemen waktu. Bayangkan saja soal TPS tahun sekarang ini soalnya pastinya hot ya, dimana satu soal itu 1 menit. Nah, bisa nggak kalian menjawab soal-soal dengan pemahaman tentang literasi kalian bahasa Indonesia berpanjang-panjang teksnya itu ya. Nah, makanya dari itu kalian harus mempersiapkan dari sekarang. Senjata kalian harus benar-benar full dalam menghadapi perang nanti, oke? Nah, kebetulan aku punya kumpulan soal simulasi resmi SNBT 2023. Nah, kalian bisa order di Shopee, itu harganya 49.000 maupun di Tokopedia nantinya. Ini nih soalnya udah update 7 subtes terbaru dari SNBT itu sendiri. Pastinya soalnya udah dilengkapi dengan pembahasan full pembahasan. Kemudian adik-adik juga bisa masuk ke grup belajar gratis dan sekalian konsultasi jurusan atas minat bakatnya juga. Oke, buruan di order ya. Harganya cuma 49.000 dan itu dalam bentuk ebook. Atau kalian kalau mau dalam bentuk buku, ini dalam bentuk buku ya. Kalau dalam bentuk buku harganya 49.000. Kalau misalnya dalam bentuk ebook itu harganya cek aja nantinya. Nanti linknya aku cantumin di deskripsi box aku, kalian tinggal klik aja, nanti terhubung langsung biar nggak susah untuk cari-carinya. Oke, kita masuk ke soal yang pertama mengenai penalaran umum. Nah, soalnya seperti ini ya, caranya kita baca dulu nih kira-kira teksnya tuh membahas tentang apa. Nah, kalau kita lihat dari pertanyaannya, manakah pernyataan berikut yang memperlemah dan tidak memperlemah pendapat pakar logistik? Nah, kita baca dulu apa sih kata-kata dari pakar logistik ya. Negara T adalah negara kepulauan dengan biaya logistik yang tinggi. Pakar logistik menyebutkan hal ini disebabkan tidak meratanya infrastruktur di negara T sehingga tidak semua wilayah dapat dijangkau dengan mudah. Nah, kata-katanya coba ingat ya, dari sini ya, tolong diingat-ingat. Kan dia membahas tentang pendapat pakar. Kalau menurut pendapat pakar itu sendiri, dia menyebutkan hal ini disebabkan tidak meratanya infrastruktur negara T sehingga tidak semua wilayah dapat dijangkau dengan mudah. Oke, sekarang kita lihat, ini merupakan pilihan ganda kompleks, berarti ini tuh dalam satu soal ini kemungkinan jawabannya ada 2. Oke, kita coba lihat yang poin yang ini. I1, pemerintah membangun banyak infrastruktur baru untuk memastikan pemerataan bangunan. Nah, kira-kira ini gimana? Memperlemah atau tidak memperlemah? Nah, ini merupakan memperlemah isi teks. Kenapa? Kan di sini dia membangun infrastruktur baru, sementara di teks itu dia tidak meratanya infrastruktur di negara T sehingga tidak semua wilayah dapat dijangkau dengan mudah. Nah, jadi emang ini tuh memperlemah isi teks tersebut. Nah, jadi ini dong jawabannya, kan kita mencari memperlemah. Berarti ini jawabannya 1, benar ya. Kemudian nomor 2, pemerintah memberikan kebijakan insentif pajak bagi industri logistik untuk mengurangi beban biaya. Nah, ini tuh tidak ada di dalam teks, berarti ini tidak relevan. Jadi ini udah pasti salah. Oke, bukan ini jawabannya. Yang ketiga, masyarakat memilih menggunakan jasa logistik saat berada pada pulau yang sama. Tidak dibahas, berarti bukan itu jawabannya. Kita silangin aja. Kemudian yang poin keempat, perusahaan logistik saat ini memastikan bahwa semua wilayah dapat dijangkau dengan mudah. Nah, berarti ini kan berlawanan ya. Berlawanan. Di sini dia dibilangnya tidak meratanya infrastruktur sehingga tidak semua wilayah dapat dijangkau dengan mudah. Sementara dibilang di sini dapat menjangkau dengan mudah, berarti ini memperlemah dong.
isi teksnya. Oke, berarti jawabannya ini. Dan yang poin kelima, konsumen memilih perusahaan logistik untuk memberikan layanan jangkauan pengiriman luas. Tidak dibahas di dalam teks dan ini tidak relevan dengan apa yang dimaksud oleh pakar logistik itu sendiri. Jadi bukan itu jawabannya. Oke, jadi jawaban yang benar dari 5 pernyataan ini adalah poin 1 dan poin 4. Nah, itulah jawabannya. Oke, Adik. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Buah mangga mengandung vitamin C dan antioksidan sehingga dapat meningkatkan kekebalan tubuh serta membantu melawan infeksi virus. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa mengkonsumsi buah mangga dapat mencegah kanker dan menurunkan kadar kolesterol. Ya, manakah dua simpulan yang paling didukung? Jadi kita mencari kesimpulan yang mendukung isi teks ini. Kita lihat option A. Harga buah mangga menjadi mahal karena memiliki manfaat untuk kesehatan. Bukan ini kesimpulannya. Yang B. Jumlah buah mangga yang dikonsumsi mempengaruhi khasiat buah mangga untuk mencegah kanker. Tidak ya. Yang C. Banyak penderita kanker yang mencari buah mangga untuk pengobatan. Nah, ini lebih tepat nih. Karena sinkron dengan isi teks atau mendukung isi teks gitu. Oke, kita lanjutkan. Mengkonsumsi mangga disarankan agar dapat terhindar dari risiko penyakit tertentu. Ini juga benar. Nah, ini jawab pilihan ganda kompleks ya, jawabannya ada 2. Yang E, banyak produk kesehatan yang menggunakan bahan dasar ekstrak buah mangga. Tidak juga. Ya, banyak juga buah-buah yang lain. Oke, jadi yang paling mendukung adalah option C dan option D. Kita lanjut ke soal nomor 3. Kebiasaan tidur dengan posisi tengkurap dianggap buruk bagi kesehatan karena dapat memberikan tekanan pada bagian punggung dan leher yang mengakibatkan nyeri. Selain itu, tidur tengkurap juga dapat menyebabkan kesemutan. Meskipun demikian, tidur tengkurap dapat membuka saluran pernafasan sehingga dapat mengurangi dengkuran. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan pasti benar? Ini udah digede-gedein ya ketikannya, jadi kalian jangan sampai salah membaca. Orang yang mengalami kesemutan tidur dengan posisi tengkurap. Bagaimana? Oke, walaupun di pernyataan ini tidur tengkurap dapat menyebabkan kesemutan, bukan berarti orang yang mengalami kesemutan tidur dengan posisi tengkurap. Tidak hanya itu. Oke, kesemutan akibat tidur tengkurap dapat menyebabkan tidur menjadi tidak nyenyak. Nah, juga tidak benar karena tidak ada di dalam teks. Oke, orang yang memiliki gangguan pernafasan dapat disembuhkan dengan tidur tengkurap. Nah, juga bukan. Dia tidak dapat disembuhkan ya kalau misalnya gangguan pernafasan ini. Tapi dapat dapat membuka salurannya aja sehingga mengurangi. Jadi di sini tuh dia bukan menyembuhkan tapi mengurangi. Nyeri punggung dan leher dialami oleh orang yang mendengkur. Oke, tidak juga ya. Dengkuran sebagian orang yang tidur tengkurap berkurang. Sebagian orang yang tidur tengkurap berkurang. Nah, mungkin ini lebih tepat karena dengkuran itu akan berkurang jika tidurnya tengkurap. Nah, ini yang pasti benar nih jawabannya. Oke? Next, kita lanjut ke soal nomor 4. Apabila sudah siap panen, jeruk akan terasa empuk jika ditekan, kulitnya berwarna kuning langsat, dan jika tergores keluar aroma wangi. Hal-hal tersebut membuat nilai jual jeruk semakin tinggi. Jika buah jeruk terasa keras jika ditekan, berwarna hijau dan tidak mengeluarkan aroma, manakah simpulan yang benar? Nah, sebenarnya di awal kalimat ini kata kuncinya sudah didapatkan ya. Siap panen. Jadi kalau misalnya jeruk itu siap panen, pas ini dia warnanya tuh kuning langsat ya. Empuk jika ditekan. Ya kan? Dan mengeluarkan warna wanginya aroma wangi yang enak dicium ya.
Berarti kalau misalnya tidak mengeluarkan aroma, warnanya hijau dan keras ditekan, pastinya buah jeruk itu belum siap dipanen. Oke, jadi jawabannya adalah option A. Next, kita lanjut. Hadiah wisata ke luar negeri diberikan oleh perusahaan Z jika pekerjanya memiliki penilaian kinerja sangat baik 2 tahun berturut-turut dan dinominasikan oleh rekan kerja dan atasannya. Oke, ini kata kuncinya nih. Pekerja C disukai oleh rekan kerjanya serta mendapatkan penilaian kerjanya yang sangat baik tahun kemarin. Ini tahun kemarin nih, tahun kemarin doang nih, tahun kemarin doang. Simpulan berdasarkan informasi tersebut adalah pekerja C layak mendapatkan hadiah wisata ke luar negeri di perusahaan Z. Layak nggak dia? Dia hanya mendapatkan penilaian kerja baik itu cuma tahun kemarin. Sementara kalau misalnya dia 2 tahun berturut-turut baru bisa mendapat hadiah wisata ke luar negeri. Nah, gimana nih menurut teman-teman kesimpulannya? Tersebut pasti salah. Jadi kesimpulan ini tidak benar, adalah cumanya salah. Oke teman-teman, linknya bisa kalian klik aja, aku cantumin nanti di deskripsi box aku, karena ini soalnya bermanfaat ya buat persiapan kalian ujian nanti. Oke, nanti ditunggu part 2 nya untuk penalaran umum ya. Sekian dari aku, terima kasih, thanks for watching, see you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.